Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, kembali lagi kita berkumpul di dalam doa pagi gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai sepanjang hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau teduhkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus.
Kita mau minta pertolongan Tuhan Yesus untuk memimpin kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu, karena belas kasih-Mu Yesus. Biarlah Bapa, hari yang baru ini Tuhan, kami dapat memperbaiki diri kami ya Tuhan. Kami dapat menjalani pertobatan hidup kami ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Engkau yang pimpin kami, sertai kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah semuanya terjadi sesuai seluruh rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, seringkali kita merasa khawatir, kita merasa takut. Kita seperti orang yang kurang percaya. Namun kita mau kembali mengoreksi diri kita. Kita mau teguhkan iman kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah Sang Penolong hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hati kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi, lebih tulus lagi kita katakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan-Mu Tuhan, kami mungkin memang tidak melihat jalan-Mu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, janji-Mu akan langit dan bumi yang baru Tuhan, yang akan Kau sediakan bagi kami, itu yang akan selalu kami pegang Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hati kami percaya, percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, percaya.
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya. Sampai kapanpun kami percaya. Percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, ya selalu ku percaya di dalam hidup kami. Di saat kami tak lihat jalan-Mu, namun kami mau pegang teguh hati kami Tuhan, selalu percaya padamu sampai selamanya. Kami percaya Kau Yesus, Kaulah juru selamat kami sampai selama-lamanya. Kami mau pegang janji-Mu di langit bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, biarlah saya mengingatkan akan sebuah kisah di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus, dia berada di sebuah kapal. Angin badai itu datang, angin ribut. Murid-murid merasa ketakutan. Mereka merasa seperti akan binasa. Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Guru, kita akan binasa. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Hai kamu orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, biarlah dari kisah ini kita boleh belajar untuk kita jangan takut lagi. Karena dalam mengikut Yesus bukan berarti masalah kita hilang, tapi dengan siapa kita berjalan melalui masalah hidup kita, itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Mari kita mau lebih percaya lagi kepada Yesus. Percayalah kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka sekalipun badai itu datang, hati kita akan merasa tenang. Dengan segenap hati katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Sampai selamanya kami mau percayakan Kau Yesus. Meskipun daging kami Tuhan habis lenyap Tuhan, hanya Engkau di hidup kami Yesus selama-lamanya. Hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Biarlah Bapak Ibu, kita boleh sadar, kita boleh memikirkan kembali betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita berada di dalam tangan kasih-Nya, kita berada di dalam rancangannya Tuhan. Maka biarlah kita tidak boleh khawatir dan takut lagi. Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Yesus. Ku di hati-Mu,
di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di hatimu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Lebih sungguh lagi katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, Yesus. Amin. Di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Lebih sungguh lagi katakan, ku di tanganmu, ku. Terima kasih Tuhan, karena dengan tangan-Mu Engkau menopang kami, Yesus. Engkau memikirkan Tuhan masa depan kami, Yesus. Kami ada di pikiran-Mu, kami ada di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Yesus karena tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bertemu. Kita bisa bersama-sama merenungkan pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, atau mungkin sebagian saudara kami sedang sakit juga, tapi kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Itulah yang paling penting dalam hidup kami. Biarlah di pagi hari ini kami semua mendapatkan rema yang akan menuntun kami sepanjang hari ini dan ke depan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang manusia itu sangat pandai menilai orang lain, tetapi lupa untuk menilai diri sendiri. Seperti orang yang menunjuk orang lain, dia salah. Satu jari menunjuk ke orang itu, jari yang lain menunjuk diri sendiri. Sebenarnya begitu loh. Dia munafik, dia bohong. Tapi jarang bertanya, kalau aku sendiri bagaimana?
Apakah tidak salah, tidak munafik, tidak bohong? Nah, kita harus cek diri sendiri. Sebab perubahan sejati itu tidak dimulai dari mengoreksi orang lain, tapi dimulai dengan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri. Saya bacakan ya, 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita disuruh menguji diri sendiri. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam hati kita masing-masing, dan bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah aku sungguh-sungguh hidup dalam iman? Apakah Tuhan Yesus adalah pusat hidupku? Nah, tanya diri sendiri, saudara. Jarang orang bertanya kepada diri sendiri. Coba kita bertanya, berhenti sejenak. Coba kita periksa diri. Ya. Poin yang pertama, saudara. Iman yang sejati itu dimulai dari kejujuran hati. Makanya orang yang tidak jujur atau curang tidak mungkin beriman. Iman itu dimulai dari kejujuran hati. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang sibuk mengkritik pelayan Tuhan, tapi tidak sadar bahwa mereka sendiri imannya lemah sebenarnya. Makanya di tulisan tadi berkata, ujilah dirimu sendiri. Tuhan tidak meminta kita untuk menilai orang lain, tapi memeriksa diri dulu, ya. Karena iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi apa yang terjadi di dalam hati. Itulah yang kita lakukan. Itulah iman yang sebenarnya. Kualitas iman yang sebenarnya. Jadi, coba ditanya deh, apakah ketika kita berdoa itu hafalan? Ataukah berdoa itu sungguh-sungguh? Atau hanya karena kebiasaan? Oh, jam doa nih, gitu. Apakah aku membaca firman Tuhan selama ini buru-buru? Apakah aku sudah mengerti atau hanya asal membaca saja? Ya, jadi coba diperiksa diri sendiri. Apakah aku mengasihi sesama selama ini? Ataukah aku melakukan segala sesuatu hanya supaya kelihatan baik? Itu beda loh. Nah, jika kita jujur, seringkali kita sibuk tampil rohani di luar, biar kelihatan rohani, biar kelihatan baik, tapi sebenarnya kering di dalam. Nah, kita tidak bisa bersembunyi terhadap Tuhan. Ya, poin yang pertama itu. Poin yang kedua, hanya orang yang berani mengoreksi diri yang bisa diperbaharui oleh Tuhan. Kalau orang tidak mau mengoreksi diri, ya nggak bisa diperbaharui. Ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud tidak takut diselidiki Tuhan, karena ia tahu hanya dengan kejujuran di hadapan Tuhan seseorang bisa dipulihkan. Ya, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tapi kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kita. Jadi, sebenarnya setiap hari kita sudah belajar, saudara. Ketika kita melihat cermin, ada nggak di dunia ini cermin yang bohong? Tidak. Cermin itu menampilkan wajah kita apa adanya. Ya, apakah wajah kita itu kotor atau sudah bersih? Begitu juga dengan firman Tuhan. Ia seperti cermin rohani. Firman Tuhan itu seperti cermin rohani. Makanya kalau kita baca firman Tuhan dan mengerti, itu cermin rohani kita. Masalahnya banyak orang melihat cermin, tapi begitu ia pergi dari cermin itu, yang melupakan apa yang ada di cermin itu.
Makanya tidak terjadi pertobatan. Poin yang ketiga, saudara. Orang yang tidak pernah bertanya kepada dirinya sendiri, ia akan tersesat, terbawa oleh subjektivitasnya, terbawa oleh persepsinya sendiri. Ia jalannya tidak lurus, tapi ia merasa lurus. Ketika seseorang berhenti mengoreksi diri atau memeriksa dirinya, ia akan merasa benar terus, dari awal sampai kejatuhannya. Seperti Raja Saul, ia nggak pernah mengoreksi diri apakah aku masih sejalan dengan Tuhan. Tapi ia sibuk mencari pembenaran diri. Seperti Yudas Iskariot, tidak pernah bertanya apakah aku mengecewakan Tuhan atau tidak. Ia malah menyimpan kepahitan. Ya, mari kita jujur, saudara. Apakah selama ini kita pernah bertanya, apakah yang kulakukan ini menyenangkan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Coba ditanya deh. Yang jujur tapi ya. Nah, orang yang tidak mau bertanya pada diri sendiri akan kehilangan arah tentunya, tanpa sadar. Dan nanti lama-lama ia akan mulai menghakimi sesamanya, tidak mau ditegur, selalu mencari pembenaran atas kesalahannya. Nah, tingkatan ini menyebabkan seseorang makin mengeraskan hatinya. Ya. Jadi poin keempat, saudara. Kita harus bertanya sama diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Apakah kita mau mengalami pembaharuan akal budi atau tidak? Pembaharuan rohani kita. Kalau iya, ya coba buktikan lewat perbuatan nyata. Jangan cuma lewat pikiran persepsinya masing-masing. Coba ditanya hal-hal yang konkret. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya. Coba, apakah kita hidup dalam kepalsuan selama ini? Hanya rohani di gereja, di luar gereja tidak. Pura-pura saja. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang itu tidak dekat Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak mengenal Tuhan. Tapi rajin ke gereja. Buktinya apa? Ia dengan bebasnya berbuat dosa, suka-suka sendiri, menyakiti banyak orang. Nah, yang begini kan jelas memuliakan Tuhan dengan bibir, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara sekalian, coba kita bertanya kepada diri sendiri. Sekarang ini, apa sih yang dicari? Apa sih yang kita cari dalam hidup kita ini? Kenapa sih aku melakukan ini, melakukan itu? Motivasinya apa? Coba kita periksa apa yang ada jauh di lubuk hati kita masing-masing. Apakah kita sedang ada cintanya sama Tuhan? Sedang mencintai Tuhan? Atau sedang mencintai diri sendiri? Sedang menyenangkan pihak kegelapan dengan bohong mulutnya, dengan curang kelakuannya, tidak jujur. Ya, coba kita periksa diri sendiri, saudara. Jika tidak ada lagi yang bisa menasihati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami jarang memeriksa diri sendiri, tetapi pagi ini kami mendapatkan rema untuk memeriksa diri sendiri. Sehingga kami selalu berjaga-jaga, hidup kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tidak menghakimi orang lain, tapi menilai diri sendiri dulu. Terima kasih Tuhan untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.
Tuhan.